Saudara, seorang warga yang dibawa ke Puskesmas Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, meninggal dunia di ruang IGD tanpa penanganan medis karena tak ada satupun tenaga kesehatan yang berjaga. Secara langsung, dengan terpaksa ini, saya sudah menunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Dengan terpaksa ini saya bilang bagi saya. Saudara, video yang direkam oleh pihak keluarga pasien sempat memperlihatkan bagaimana pasien ini terbaring lemas di ruang IGD Puskesmas Kecamatan Nosu. Keluarga emosi karena tidak ada seorang pun tenaga kesehatan yang datang menangani pasien. Menurut pihak keluarga, pasien akhirnya meninggal dunia di ruang IGD Puskesmas tanpa adanya penanganan. Keluarga menyebut pasien ini berusia 47 tahun, memiliki penyakit diabetes sejak beberapa tahun terakhir. Terkait dengan adanya Kepala Dinas Kesehatan Mamasa mengakui adanya kelalaian dari pihak puskesmas dan akan segera menginvestigasi kejadian ini. Menurut Kadis Puskesmas Nosu, hanya memiliki 5 perawat dan belum punya dokter. Saat pasien tersebut tiba di puskesmas, perawat yang berjaga sedang dalam perjalanan merujuk pasien ke Rumah Sakit Polewali Mandar. Hingga terjadi kekosongan perawat yang kala itu harusnya berjaga. Ketika kami tiba di puskesmas, tidak satu pun perawat yang kami temui. Bahkan kami menunggu 15-20 menit. Tidak ada perawat yang datang sampai orang tua kami meninggal. Saat itu saya sudah berusaha mencari perawat, tapi memang tidak ada saya jumpai pada saat itu. Jadi memang betul-betul saat itu tidak ada perawat yang jaga di tempat itu. Tadi malam saya juga dapat informasi, setelah itu saya konfirmasi ke Kapusnya. Jadi menurut informasi dari Kepala Puskesmas bahwa pada saat itu memang waktu jeda menunggu pergantian petugas, karena yang bertugas sebenarnya waktu itu, yang tugas sore itu sementara merujuk pasien ke Polewali. Jadi jeda menunggu pengganti petugas itu, masuklah ini pasien. Ya, meskipun disitulah titik kelemahannya, karena sebenarnya ini puskesmas rawat inap, UGD itu harus standby 24 jam. Jadi tidak boleh ada kekosongan petugas sebenarnya. Jadi pada saat petugas pengganti belum sampai, tiba pasien masuk. Jadi ada keterlambatan begitu. Sorotan lain dari 3 jemaah haji asal Indonesia yang hilang saat penyelenggaraan ibadah haji 2025 hingga kini belum ditemukan. Mencari keberadaan jemaah haji tersebut, pemerintah mengumpulkan data antemortem dan postmortem dari DNA keluarga. 2 bulan pasca penyelenggaraan ibadah haji 2025, 3 jemaah haji Indonesia yang hilang hingga kini belum ditemukan. Ketiga jemaah yakni atas nama Nurimah dari Kloter 19 Embarkasi Palembang, Sukardi Kloter 79 Surabaya, dan Hasbulo dari Kloter 7 Embarkasi Banjarmasin. Ketiganya dinyatakan hilang usai tak kembali ke hotel tempat ketiganya menginap. Pemerintah pun telah membentuk 2 tim pencarian dengan melibatkan sejumlah pihak termasuk dari Indonesia dan otoritas Arab Saudi. Pemerintah melakukan pencarian dengan menggunakan data antemortem dan postmortem dari DNA keluarga. Nantinya data ini akan dicocokkan dengan jenazah-jenazah yang meninggal tanpa identitas dalam penyelenggaraan haji. Ya, dalam pencarian DNA keluarganya, ya, kalau misalnya di antara mayat yang masih terbaring di situ ada kaitannya, ya kita cocokkan. Selalu ada perhatian.